Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, juga bisa dipanggil dengan Alexander the Great from Madura, Sumeneb City. Kesempatan kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan tahlilan, meskipun ini sudah saya sampaikan dalam bentuk kajian yang disampaikan oleh Dr. Samsul Hidayat atau Kiai Haji Samsul Hidayat, salah satu wakil tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun yang akan saya sampaikan ini adalah membaca secara lengkap pengertian tahlilan menurut Muhammadiyah. Jadi bukan pendapat pribadi saya, tapi menurut Muhammadiyah, menurut tarjih Muhammadiyah, ya, yang berangkat dari pertanyaan dalam majalah, yaitu majalah Suara Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah membolehkan tahlilan seperti mengucapkan kata la ilaha illallah sebanyak 33 kali? Saya rasa lebih menenangkan dan menyejukkan hati serta menciptakan situasi yang islami. Pertanyaan dari yaitu Ruslan Hamidi, Kembangan Sumber Rahayu, Mayu dan Sleman. Jadi pertanyaannya, Bapak Ruslan Hamidi ini yang tertulis di dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah, yaitu pertanyaannya, apakah Muhammadiyah membolehkan tahlilan? Ya, itu ya. Jadi disinilah yang akan dibicarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Seperti apa Majelis Tarjih Muhammadiyah jawabannya? Namun sedikit akan saya memberikan penjelasan berkaitan dengan keputusan Fatwa Tarjih Muhammadiyah ini. Jawabannya, pertanyaan tersebut sebenarnya sudah sering ditanyakan dalam pengajian-pengajian dan pernah juga dijawab lewat Suara Muhammadiyah secara singkat. Namun demikian kami tidak keberatan menjelaskan kembali lewat Suara Muhammadiyah agar pembaca lebih mudah memahaminya. Jadi ini berkali-kali tuh seolah-olah pertanyaannya, Muhammadiyah harus boleh dong mengadakan tahlilan gitu. Tapi inilah sikap bijak Muhammadiyah di dalam memberikan jawaban menurut Quran dan As-Sunnah ya. Jika yang dimaksud tahlil adalah membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadiyah tidak melarang, bahkan menganjurkan agar memperbanyak membacanya berapa kali saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Ini Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, artinya fadhkuruni, dan ingatlah kamu kepadaku, adzkurkum, niscaya aku ingat pula kepadamu, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi orang yang jangan kafir kepada nikmatku. Jadi ada kafir nikmat ya. Kafir ini banyak, makanya ada kafir nikmat. Ada kafir kamil, itu orang yang mengingkari keimanan. Itu kafir kamil. Jadi kafir ba'udat, kafir sebagian,
Jadi ba'duhum ala ba'din. Jadi itu kafir sebagian. Jadi jelas di situ Allah memerintahkan fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, adzkurkum, pasti aku ingat kepadamu. Lah itu ya. Seperti juga Al-Ahzab 41 ya, Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu idzukurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu. Kemudian Qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ini surat Al-An'am ya, ayat 19. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah itu. Kemudian juga Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas dari 1 sampai 4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara sekufu dengan Dia. Al-Ikhlas 1 sampai 4. Ada lagi itu, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallubakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Itu surat Muhammad ayat 19. Jadi perintah dengan menyebut lafal jalalah la ilaha illallah dalam hadis-hadis pun banyak diungkapkan. Antara lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rawahul Bukhari. Kitabus shalah babul masajid fil buyut an Itban bin Malik. Itu ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka terhadap orang-orang yang mengucap la ilaha illallah, yang dengan lafaz tersebut ia mencari keridaan Allah. Jadi artinya dengan lafaz tersebut tuh makin menguatkan imannya. Sebab kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti itu tidak berbuat syirik lagi. Jadi kalau berbuat syirik itu bohong, artinya tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, cuma bibirnya saja itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab salat bab, yaitu bab al-masajid fi al-buyut, dari Itban bin Ibnu Malik. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla asyara riqab wa kutibat lahu mi'ata hasanatin wa muhiyat anhu mi'ata sayyiatin wa kanat lahu hizazan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila aktsar min dzalika
Wa man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marratin hattat, jadi khuttat khotayah walau kanat misla zabadil bahar. Rawahu Muslim. Kitab Adzikir bab fadl tahlil. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka lafal jalalah tersebut baginya sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, dan dicatat baginya 100 kebaikan dan dihapus daripadanya 100 kejahatan. Wah. Jadi ini tuntunan dari Islam tuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali itu, maka akan mendapatkan yaitu seperti memerdekakan 10 hamba sahaya dan dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus daripadanya 100 kesalahan. Ya, itu. Dan lafal tersebut, jalalah tersebut baginya menjadi perisai dari syaitan. Jadi melindungi kita dari selama 1 hari hingga waktu petang. Dan tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih afdal daripada apa yang ia bawa ucapkan, kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Dan barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, yaitu Allah Maha Suci dan Maha Terpuji, dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka dihapus kesalahannya sekalipun seperti buih air panas yang mendidih. Jadi mislu sabadil bahar, buih air panas yang mendidih, atau lautan ya. Kitab Az-Zikrah bab fadl tahlil dari Abu Hurairah, banyak lagi. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syam. Rawahul Muslim. Kitab Dzikr bab fadl tahlil nomor, nah itu ila akhir, ila an Abi Hurairah. Ada dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maha suci Allah, dengan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan Allah adalah maha besar, adalah lebih saya cintai daripada terbit matahari, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu hadis riwayat Muslim ya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut memberikan pengertian bahwa memperbanyak membaca tahlil adalah termasuk amal ibadah yang sangat baik. Sebagaimana tahlil-tahlil yang dicontohkan tadi, itu tahlilan itu. Jadi kalau tahlilan dalam pengertian tradisi itu ya bukan begitu kan. Jadi tahlilan yang sesungguhnya yaitu tadi, tahlilan sesudah sholat, iya, tahlilan ketika dalam keadaan lapang, tahlilan ketika tidur, banyak tahlilan itu, semua tahlilan namanya itu. Nah, seperti membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu kalau dibaca terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan dosanya. Jadi tentu saja tidaklah cukup hanya mengucapkan atau melafalkan saja. Oh, itu lagi. Jadi tidak cukup dengan hanya sekedar walaupun membaca itu saja gitu. Itu tidak cukup dengan hanya membaca menuntut pahalanya ya. Kalau orang sekarang kan karena tidak mengerti apa artinya juga nggak tahu kan. Jadi diucapkan saja atau melafalkan saja, melainkan harus menghadirkan hati ketika membacanya dan merealisasikannya dalam kehidupan seharian. Artinya kita harus hidup bertauhid. Itu harus hidup bertauhid, harus hidup dalam ketaatan, harus hidup dalam kepatuhan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mantap la ilaha illallahnya gitu. Yaitu dengan memperbanyak amal soleh, meninggalkan segala macam syirik. Lah itu. Jadi perbuatan syirik tinggalin semua tuh.
jangan datang ke dukun dan sebagainya. Ini baca la ilaha illallahnya mantap ke dukun terus menerus itu misalnya. Masih terus ya. Yaitu dengan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala macam, baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi syirik besar ke syirik kecil itu harus ditinggal. Yang dalam istilah Muhammadiyah, meninggalkan TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah itu, jadi Muhammadiyah menyatakan begitu. Istilah Muhammad itu meninggalkan tahayul, bid'ah dan khurafat. Kalau sudah dikecap TBC, wow, banyak yang takut dengan sebentar TBC, bid'ah. Ini Muhammadiyah bukan tidak membicarakan bid'ah, Muhammadiyah membicarakan. Jadi ini saya baca berdasarkan fakta yang ada. Apa yang dimaksud tahayul? Ialah mempercayai adanya khayalan, datangnya bala atau musibah yang dibawa oleh makhluk Allah, makhluk halus seperti burung hantu, kucing, ular dan sebagainya. Itu. Jadi ada bunyi burung gagak itu siapa ya? Nanti akan ada musibah. Itu tahayul, itu daya hayal nalarnya itu. Istilah yang sering kali kita fakta atau mitos. Nah, jadi mitos itu mitos itu. Nah, kemudian pengertian bid'ah ialah melakukan ibadah yang tidak pernah. Jadi pengertian bid'ah di sini menurut Muhammadiyah ialah melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh para sahabatnya. Nyata itu dari Muhammadiyah pengertiannya begitu ya. Khurafat ialah mempercayai kisah-kisah batil seperti kisah Nyai Roro Kidul. Ini banyak dalam Toriko ini. Ya. Dalam Toriko paling banyak ya kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengejar nyawa itu, yang orang yang meninggal. Syekh Abdul Qadir Jailani berbicara dengan Allah langsung. Wah, lebih hebat dari Nabi Muhammad. Yang katanya dapat membuat manfaat dan mudarat sehingga harus diberi sesaji. Lah, sesaji kemarin ribut-ribut Muhammadiyah ini melarang ya memberikan sesajen di mana-mana. Padahal laut adalah makhluk Allah yang tidak membuat manfaat dan mudarat. Jadi nggak perlulah kita pakai sesajen buat Roro Kidul dan sebagainya itu. Ini banyak di mana ada yang istilah petik laut tuh, nah, itu wow. Kadang-kadang dilakukan tahlilan juga ya, mengusir jin laut. Oh, kadang-kadang sih perbuatannya syirik mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang dilakukan syirik ya sesajen-sesajen tuh. Ada yang begituan tuh. Jika masih berbuat syirik dan tidak beramal soleh sekalipun membaca tahlil ribuan kali, tidak ada manfaatnya. Nah itu kata Muhammadiyah. Jadi sikap Muhammadiyah ini benar. Jika masih berbuat syirik, syirik itu kan menyekutukan Allah, dan tidak beramal soleh sekalipun membaca tahlil ribuan kali, tidak akan ada manfaatnya. Maka yang sangat penting sebenarnya ialah bahwa tahlil itu harus benar-benar diyakini dan diamalkan dengan perbuatan amal soleh sebanyak-banyaknya. Itu pengertian tahlil di Muhammadiyah. Jadi saya ini membaca dari tarjih Muhammadiyah ya. Jadi saya tidak mengurangi. Saya kan hanya mengulas yang tidak keluar dari koridor. Dan ini apa yang saya bacakan dari Muhammadiyah. Kemarin yang dijelaskan oleh Bapak KH Samsul Hidayat, saya baca semuanya gitu, tidak sepotong-potong. Maka yang dilarang menurut Muhammadiyah adalah upacaranya yang dikaitkan dengan 7 hari kematian itu, atau 40 hari atau 100 hari dan sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Oh, jelas tuh Muhammadiyah bilang pemeluk agama Hindu dalam Islam nggak ada 10 hari, 100 hari dan sebagainya itu. Harus tahlilan dan sebagainya itu. Nah itu upacara seperti itu, ritual yang seperti itu dengan pakai dari awal sampai akhir ada doa segalanya. Itu juga kaifiat-kaifiat yang dibuat oleh mereka. Kalau dibahas secara agama, itu tidak ada contoh keteladanan dari Nabi dalam hal ritual kematian seperti itu. Jadi ini penjelasan Muhammadiyah gitu.
Apalagi harus mengeluarkan biaya besar yang kadang-kadang harus pinjam kepada tetangga. Iya banyak ini. Benar, benar, benar. Jadi begitu ada orang mati, kalau di Jawa itu, di Madura misalnya. Ini benar nih perkataan apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Jadi apalagi harus mengeluarkan biaya besar yang kadang-kadang harus pinjam kepada tetangga atau saudaranya, sehingga terkesan tabzir, membuat mubadir. Banyak, benar. Jadi ketika ada orang mati itu di kampung saya di daerah Sumeneb ya, ada orang mati itu, sapinya mati juga kadang-kadang itu, kambingnya mati itu. Wow, udah tetangganya memang membantu, ada yang meminjamkan beras. Nah begitu selesai acara ditagih itu berasnya dan sebagainya. Itu salah satu apa ya, pesta kematian. Jadi pesta kematian sebenarnya. Kalau yang miskin bukan tambah kaya, tambah miskin karena harus pinjam. Karena sudah ada keyakinan bahwa tahlilan itu adalah agama gitu. Sehingga kalau tidak menggunakan tahlilan tidak beragama, seolah-olah seperti itu. Ini yang terjadi di desa-desa gitu. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun perbuatan semacam itu dilarang. Pernah beberapa orang muslim yang berasal dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, minta izin kepada Nabi untuk memperingati dan beribadah pada hari Sabtu, sebagaimana dilakukan mereka ketika masih beragama Yahudi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin, dan kemudian turunlah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah itu Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi menurut kami yang dimaksud dengan situasi Islami adalah situasi yang sesuai dengan syariat Islam dan bersih dari segala macam larangan, termasuk syirik, tahayul, bid'ah, khurafat dan lain-lainnya. Jadi itu ya yang dikatakan situasi Islami, suasana Islami, sesuatu yang bebas dari syirik, tahayul, bid'ah, khurafat dan lain-lainnya. Itu Islami namanya. Jadi kalau budaya justru kemudian menimbulkan banyak tambahan dalam agama Islam seperti macam-macam bacaan yang dibuat, ritual dan sebagainya, itu jelas bukan suasana Islami itu sudah, tapi suasana mengada-ngada. Artinya itu suasana mubtadi atau mubtada'ah, suasana yang diada-adakan. Barangkali ini yang dari Muhammadiyah, sumbernya majalah Suara Muhammadiyah nomor 11 2003. Sebenarnya banyak ini, kalau kita lihat yang aslinya seperti ini ya. Kalau kita lihat lah, ini aslinya kayak gini nih. Ini yang ada di buku Muhammadiyah. Sebenarnya ini masih banyak yang dibahas oleh Muhammadiyah ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang seperti ini bisa memberikan pengertian. Bahkan di tempat yang lain itu, disebutkan bahwasanya ketika ditanya bagaimana dengan makanan yang diberikan oleh mereka, jadi itu alangkah baiknya tidak diterima gitu. Alangkah baiknya tidak dimakan. Itu soal makanan. Barangkali ini dari saya, karena saya dituntut menyampaikan apa yang dari Muhammadiyah, jadi saya sampaikan apa yang datang dari Muhammadiyah. Ini suara resmi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang tertulis di dalam bukunya ya. Juga tertulis di dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun 2003. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.